teman-teman, aku Farhana Isamiratullah dengan NIM 230210402011. Video ini akan bahas tentang studi kasus perkembangan tata bahasa pada anak usia 4 tahun dengan perspektif teori Vygotsky. Tata bahasa membawakan kebahagiaan, yang berarti gunakan bahasa yang sopan agar membawakan damai di mana-mana. Kalimat ini sesuai bagi anak dengan menggunakan bahasa. Kamu tahu nggak sih bahwa tata bahasa yang dikeluarkan anak saat berbicara merupakan cerminan dari bagaimana anak melalui proses dalam pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini dipengaruhi oleh faktor eksternal secara interaksi sosial pada lingkungan. Ya, lingkungan memberikan pengaruh besar pada pemerolehan dan perkembangan bahasa anak. Setiap anak memperoleh kemampuan dan tahapan yang berbeda-beda dalam memperoleh bahasa. Proses yang berlangsung di dalam otak secara tidak sadar, implisit, dan informal akan memperoleh bahasa pertama atau bahasa ibunya. Lalu, mengapa penguasaan bahasa itu penting bagi anak? Penguasaan bahasa itu penting bagi anak akan mempengaruhi perkembangan kognitif. Sebab bahasa sebagai alat berpikir, berkomunikasi, dan saling memahami informasi. Pemerolehan bahasa pada anak ini dipengaruhi oleh secara genetik, lingkungan sosialnya, dan interaksi yang berkesinambungan. Anak yang memiliki tata bahasa secara linguistik yang benar dan tepat, maka dapat dinilai bahwa peran orang tua dan lingkungan sosialnya ini sangat mendukung dalam proses perkembangan dan pemerolehan bahasa sangat diperhatikan. Pemerolehan bahasa secara linguistik yang benar atau yang tepat meliputi tuturan satu kata, tujuan dua kata, infleksi kata, kalimat jarang dan kalimat ingkar, serta konstruksi kompleks dan jarang. Pemerolehan bahasa ini dimunculkan dari bunyi-bunyian dari pralinguistik menuju linguistik karena adanya penguatan dari interaksi anak dalam lingkungan sosialnya sebagai lingkungan bahasa. Karena lingkungan bahasa ini menjadi faktor penting bagi perkembangan dan pemerolehan bahasa anak. Strategi pemerolehan bahasa pada anak ini dimulai dari adanya peniruan, produktivitas, umpan balik, dan adanya prinsip operasi. Maka dengan itu dapat berkomunikasi dengan baik dengan lawan tuturnya. Sejalan dengan prinsip dari Vygotsky bahwasanya perkembangan kognitif anak ini dipengaruhi oleh budaya dan sosial. Dengan menekankan interaksi sosial, maka dapat memberikan kemampuan mental dalam anak dalam berbicara dan bernalar. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan tentang perspektif dari Vygotsky dalam menilai perkembangan tata bahasa anak secara linguistik yang benar dan tepat yang dipengaruhi oleh faktor interaksi sosial. Nah, menurut teori Vygotsky mengungkapkan bahwasannya perkembangan potensi pemerolehan bahasa pada anak ini terjadi secara optimal yang dipengaruhi oleh rangsangan lingkungan dari tempat mereka berinteraksi seperti rumah, tempat bermain, ataupun sekolah. Sebab lingkungan bahasa ini menjadi dampak signifikan terhadap perkembangan bahasa anak. Perspektif Vygotsky dalam teori sosiokulturalnya merupakan aspek interaksi antara aspek internal dan aspek eksternal yang penekanannya lingkungan dalam belajar. Dengan Zone of Proximal Development atau ZPD merupakan interaksi sosial dalam perkembangan bahasa anak ke tingkat penalaran yang lebih tinggi. Lalu ada scaffolding yang memberikan bantuan dalam memecahkan masalah. Karena bahasa ini tidak lepas dari interaksi dan perkembangan kognitif anak. Maka dengan itu, teori Vygotsky ini memberikan implementasi pemahaman terhadap perkembangan bahasa, dari bagaimana bahasa itu diperoleh hingga bagaimana bahasa itu dikembangkan. Perkembangan struktur tata bahasa secara linguistik yang benar dan tepat dapat dilihat dari anak usia 4 tahun yang bernama Sabira Alula. Untuk mengetahui perkembangan struktur bahasa pada Sabira Alula ini dapat dilihat dalam vlog YouTube-nya yang berjudul Vlog Pertama Sabira, Jalan-Jalan ke Taman Safari. Oke. Punya kemana saja, aku selalu
Saya tidak mau itu, tidak mau kasih makan. Seram ya? Dia seram, gak takut. Jadi dia tidak bisa masuk. Iya, kan sudah ditutup jendelanya. Wah. Dari ujaran tersebut, dapat diteliti dari perspektif teori Vygotsky bahwasanya bahasa yang disampaikan oleh Sabira Alula ini dipengaruhi oleh Zone of Proximal Development atau ZPD, yakni interaksi antara ibu dan Sabira yang mendukung anak ke penalaran lebih tinggi. Pengaruh interaksi antara ibu dengan Sabira Alula ini dipengaruhi oleh teknik scaffolding. Teknik scaffolding ini merupakan teknik yang memberikan dukungan awal anak dalam meningkatkan belajar secara mandiri. Nah, peran ibu Sabira juga selain mendukung perkembangan tata bahasa pada Sabira, namun juga mendukung dan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif Sabira. Perkembangan struktur bahasa pada anak dipengaruhi oleh bagaimana peran orang tua dan lingkungan sosialnya. Perspektif teori Vygotsky dalam tuturan bahasa anak usia 4 tahun, yakni Sabira Alula, meliputi aspek linguistik, yakni dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, hingga pragmatik. Dibantu dengan teori sosiokulturalnya, yakni ZPD dan scaffolding. Sehingga dengan itu berkomunikasi anak dapat jelas dan teratur karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosialnya.